Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Mas Todo ya, informasi terkait seputar pendidikan, kemudian pembelajaran dan yang lainnya ya. Oke, sudah sepekan lamanya saya tidak update status ya di my channel ini. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait pernyataan Menpan RB terkait rekrutmen honorer menjadi CPNS atau P3K tanpa tes ya. Ya, sebelum ke pernyataan Menpan RB, di informasi sebelumnya saya mendapatkan bahwa Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer non kategori usia 35 tahun ke atas atau GTK HNK 35 plus ya Provinsi Jawa Barat yaitu Bapak Sigit Purwo Nugroho mengungkapkan kelemahan dalam sistem pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja atau P3K. Apa kelemahan-kelemahannya menurut Bapak Sigit Purwo Nugroho ini? Yang pertama, salah satunya adalah masa kontraknya minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Menurut Sigit, aturan itu sangat variatif sehingga bisa menimbulkan kecemburuan di kalangan honorer. Ya, sebetulnya ya rekan-rekan, ini kalau berbicara kontrak P3K di setiap kabupaten itu berbeda ya. Tidak bukan menimbulkan kecemburuan di kalangan honorer, tetapi sebetulnya kami sendiri gitu ya bahwa berpikir bahwa itu menjadi sebuah kecemburuan bukan di honorer tetapi di dalam P3K sendiri yang tahun ini 2021 untuk formasi 2019 itu mendapat kecemburuan ya. Jadi bukan untuk honorer tetapi eh, masa kontrak yang tahun 2009 kemarin itu adalah ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun. Itu sebetulnya menjadi sebuah kecemburuan bagi P3K yang sudah lulus di tahun 2021 formasi 2019 gitu ya. Oke. Yang selanjutnya menurut Pak Sigit ada 3 tuntutan ya. Dari sana ada 3 tuntutan. Yang pertama, Kepres yang mengakomodir GTK honor usia 35 plus ke atas dari sekolah negeri semua jenjang dengan mempertimbangkan masa pengabdian agar segera diangkat menjadi atau sebagai PNS gitu ya. Nah, ini desakan ya, desakan atau tuntutan untuk guru-guru honorer 35 plus ya, bahwa Pak Sigit mengakomodir bahwa GTK honorer usia 35 plus itu harus segera diangkat dengan mempertimbangkan masa pengabdian atau sekarang lagi gembor-gembornya yang disebut dengan afirmasi ya. Ya, oke. Yang kedua, tuntutannya itulah membayarkan gaji sesuai UMK dari APBN dengan sistem bulanan bagi GTK honorer usia 35 plus. Up, maaf, 35 ke bawah. Nah, di sini selain 35 plus ke atas penuntut menjadi PNS, Pak Sigit juga sebagai ketua GTK HNK 35 itu menyarankan pemerintah agar honorer yaitu khususnya guru itu diupah sesuai dengan UMK dari APBN ya. Yang ketiga, memasukkan pasal-pasal yang mengatur tentang pengangkatan seluruh GTK honorer di sekolah negeri menjadi PNS melalui jalur khusus dalam Undang-Undang Sisdiknas agar bisa menjadi payung hukum. Selain itu, agar permasalahan GTK honorer tidak terus-menerus menjadi utang sejarah dari satu periode pemerintahan ke periode selanjutnya. Ya. Nah, kalau berbicara sejarah bahwa di masa SBY itu pengangkatan eh, honorer itu menjadi CPNS itu tanpa tanpa tes gitu ya. Nah, oke, di pemerintahan sekarang itu sistematisnya berbeda ya. Maka dari itu tidak akan sama antara pemerintahan yang lalu dengan pemerintahan yang sekarang gitu ya.
Dan yang jelas kita harus ikut ya, karena itu adalah merupakan suatu hasil dari kesepakatan para pejabat kita gitu ya. Oke. Tetapi bagus untuk Pak Sigit ini memberikan sebuah tuntutan ya, memberikan tuntutan-tuntutan yaitu tuntutan pertama, kedua dan ketiga ini agar bisa didengar oleh pemerintahan. Oke. Kita langsung ke pernyataan Menpan RB. Apa sih pernyataan terkait dengan tuntutan 35 plus itu menjadi PNS ya tanpa adanya tes gitu ya. Oke, tanggapan Pak Cahyokumolo ya sebagai Menpan RB, yang pertama pemerintah tidak pernah mengabaikan honorer dan melupakan pengabdian mereka. Ya, pemerintah tidak mungkin mengangkat semua honor menjadi ASN, baik CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, apalagi sampai pengangkatannya tanpa tes, gitu ya. Nah, ini informasi ini saya baca di artikel yang dimuat oleh jpnn.com, gitu ya, bahwa ada beberapa catatan dari Pak Cahyokumolo sebagai Menpan RB. Yang pertama ini, jadi pemerintah tidak mungkin mengangkat semua honorer menjadi ASN, baik itu CPNS atau P3K, apalagi itu tanpa tes gitu ya. Nah ini perlu diperhatikan oleh kita ya, terutama bagi para honorer-honorer yang sebentar lagi akan ikut seleksi dalam P3K di tahun 2021, tepatnya di April mendatang itu sudah mulai pendaftaran. Oke, yang kedua ya, pemerintah sudah mengangkat 1,3 juta honorer menjadi ASN baik CPNS maupun P3K. Ini bukan jumlah yang kecil. Nah, ini diperkuat oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB Teguh Wijinarko ya di web Menpan RB gitu ya, bahwa beliau mengungkapkan penerimaan CASN atau calon aparatur sipil negara tahun 2021 akan diperuntukkan bagi PNS, kemudian P3K serta sekolah kedinasan. Nah, tahun ini pemerintah membuka sekitar 1,3 juta formasi ya. Jadi 1,3 juta formasi itu adalah tadi kata Pak Menpan RB itu adalah bukan jumlah yang kecil gitu ya. Nah, jumlah kebutuhan untuk guru P3 sebanyak 1 juta formasi untuk pemerintahan pusat sebesar 83.000 formasi dan pemerintahan daerah sebesar 189.000 formasi. Nah, itu sudah ada jatahnya ya. Makanya pemerintah memberikan kesempatan bagi guru honorer yang mau menjadi P3K. Karena P3K ini adalah masuk ke dalam undang-undang yang mana P3K ini adalah bagian dari ASN, yaitu PNS dan P3K, gitu ya. Oke, lanjut yang ketiga. Tidak mungkin seluruh honorer diangkat sekaligus dan tidak mungkin semuanya. Nah, jelas bahwa ini ada sebuah sistem atau di sini beliau mengatakan ada mekanisme yang harus dilalui dan rujukannya ada peraturan perundang-undangan. Dia menyebutkan salah satu langkah real yang dilakukan pemerintah dalam menghargai pengabdian honorer adalah rekrutmen 1 juta guru P3K ya di tahun 2021. Kemungkinan nanti di 2022 akan bergulir kembali perekrutan yang lain baik itu P3K atau CPNS gitu ya. Nah, itu pernyataan dari Pak Cahyokumolo yang ketiga. Yang keempat, rekrutmen itu seluruh guru honorer K2 non kategori dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG bisa ikut berkompetensi. Ya. Jadi berkompetisi gitu ya. Jadi tidak hanya untuk guru honorer saja, tetapi guru SK2 kemudian non kategori dan lulusan PPG. Nah, Kemendikbud
jauh-jauh sebelumnya sudah merancang bagi mereka-mereka yang ingin mengikuti seleksi P3K itu memberikan sebuah fasilitas bimbingan belajar secara daring, ya, yang mungkin sekarang sudah ada beberapa orang yang sudah melakukan uh, try out dari soal-soal P3K setelah mereka belajar selama 1 minggu di dalam pembelajaran daring, ya. Nah, pembelajaran daring ini adalah untuk guru honorer yang mana menyiapkan diri agar siap menghadapi tes P3K pada Agustus mendatang, ya. Nah, Agustus mendatang itu adalah uh, apa di April, ya. Saya sudah membagikan jadwal di video sebelumnya. Di April itu sudah mulai pendaftaran, kemudian di Mei mulai penyanggahan dokumen gitu ya. Nah, nanti di Juni, Juli, Agustus itu sudah mulai seleksi, ya. Yang mana seleksinya nanti dibagi 3 tahap gitu ya. Oke, selain itu guru honor diberikan kesempatan 3 kali ikut tes P3K. Ya, ini tiga kali, ya. Nah, jadi ketika di tahap 1 tidak lulus, maka kita bisa daftar ke tahap kedua, dan ketika tahap 2 tidak lulus, maka di tahap 3 nanti akan bisa daftar. Itu kesempatan atau eh, apa mekanisme yang harus ditempuh oleh kita selaku guru honorer, yang mana kita harus siap, ya, harus semangat di dalam mempersiapkan diri untuk menjadi seorang P3K atau CASN gitu ya. Oke, nah itulah rekan-rekan informasi yang dapat saya berikan terkait dengan pernyataan Menpan RB yaitu Pak Cahyokumolo terkait dengan berita-berita yang mana sudah menyebar bahwa adanya perekrutan CPNS untuk honorer 35 plus, ya. Oke. Nah, sekedar informasi bahwa sekarang juga sudah diinformasikan bahwa sudah adanya formasi, ya. Sudah adanya formasi untuk selain guru, ya. Untuk selain guru itu misalnya dari Kemenkumham, gitu ya. Itu sudah mulai informasinya sudah di ini ya, kita bisa carilah informasi yang lain, gitu ya. Oke, itu yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.